Ini mana pantainya ini? Kok banyak orang-orang pakai helm proyek? Mana nih pulau-pulau karang yang indah itu ini? Kok jadi gini semua sih? Apa ini? Permisi Mas. Iya Pak. Ini bajunya turis tapi wajahnya makelar tanah nih. Iya betul Pak, saya mau di sini mau nyari pantai, mau snorkeling. Snorkeling? Iya, Oh. coba pelampung nih. Aduh, Mas nggak lihat Mas di belakang nih. Iya, kok Mas jadi salah gini naik mesin sih? waktu nih. Sekarang nih udah 2060 Mas. Lah, 2025 sekarang nih, 2060 Mas, nih lihat pemandangannya di belakang. Tadi kan Mas cari karang ya, cari kars ya. Kars, pulau kars. Ya ini ada kars nih di belakang nih. Kars nih, kars mobilnya bahasa Inggris. Pulau kars, yang karang gitu, Pak. Mas kurang update nih Mas, ketinggalan zaman nih Mas. Sekarang tuh zamannya kita mau mencapai zero emisi Mas. Jadi kita semua sekarang sedang melakukan modernisasi, sedang melakukan ekspansi terhadap energi yang ada di sini gitu Mas. Jadi gini semua nih? Iya gini adanya nih Mas. Terus kelestarian alamnya gimana? Ada itu masih ada hijau-hijau, ntar kalau kurang saya gambar lagi deh. Enggak, bukan gitu, bukan dijuin pakai krayon, ini gimana ini? Ya Mas kan bisa studi banding pabrik, mungkin sekarang lebih kepada industri nikel, lebih kepada pabrik tambang gitu, daripada alam mah udah solasier Mas, old school. Zaman sekarang mah industrialisasi, hilirisasi tahu? Hilirisasi. Apa tuh hilirisasi itu? Ya saya tanya Mas, karena saya juga kurang paham. Diksi baru, tambahan diksi baru. Saya di sini mau refreshing, mau lihat pantai, mau lihat ikan badut Pak. Kalau di sini mah ke basement parkiran aja saya. Mas ini kayaknya terlalu aktivis nih Mas nih ya, terlalu bacot, terlalu ribet. Mas punya HP? Punya. Punya jam tangan, smartwatch? Punya juga. Itu semua kan pakai baterai, Mai? Pakai baterai. Mobil listrik juga pakai baterai kan? Iya. Itu sumbernya, energinya dari nikel, Mas. Ya bener, tapi ini kan alam Pak, sumber daya alam tuh bisa habis. Tapi kelestarian alam kalau dijaga kekal abadi Pak. Oke, baik Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya senang sekali kalau ada netizen yang kritis seperti ini. Mari sama-sama kita evaluasi bersama. Jangan dulu gaduh, karena ini masih jadi bahan evaluasi kita. Dievaluasi, pakai template kayaknya jawab. Dia malah diem sekarang bapaknya ini. Yaudah Mas, mau saya kasih kerjaan mau? Boleh sih. Mau? Boleh sih. Langsung nyuap. Tahun udah makin jauh. Kerjanya ini aja, di sosmed aja. Jadi buzzer? Iya, jadi buzzer. Saya mah udah. Udahlah. Aduh, ini lagi kenapa sih pada ribut-ribut ini semuanya? Oke, itu main kabur temennya Bang? Iya, dia mau. Kenapa kabur itu tadi? Kurang piknik. Oh, kurang piknik. Hobinya ngomel-ngomel aja. Iya, tapi tadi kayaknya komplainannya kebanyakan ya, begitu ya? Hah? Komplainannya kebanyakan tadi ya? Kebanyakan, merepet terus. Netizen biasalah kayak gitu ya. Biasa kayak gitu ya, langsung harusnya ditanggapi dengan kayak tadi ya? Ya kayak tadi lah, normatif aja, ngeles aja sih. Oke, tadi itu kalau kita berandai-andai ya Bang ya, berarti kalau misalnya berandai-andai Raja Ampat itu kita nggak bisa lagi lihat keindahan, mungkin hanya kecil, semuanya tadi penuh dengan mobil di mana-mana, itu akibat pertambangan dan kemudian juga hasilnya seperti apa, jadi kita nggak bisa lihat lagi dong keindahan Raja Ampat. Bisa kita lihat tapi paling nanti bentuknya dalam bentuk digital ya, gambar aja gitu, aslinya nggak ada. Ya masa lalu dong kalau gitu. Nah karena Raja Ampat ini adalah harta karun Indonesia yang menyimpan keanekaragaman hayati ya Bang ya, baik di daratan maupun juga lautannya. Namun kini sejumlah warga resah karena kelestarian itu akan terusik akibat dari aktivitas tambang yang ada di sana. Raja Ampat bak surga dari tanah Papua. Lautnya menyimpan 75% jenis terumbu karang di dunia, jumlahnya lebih dari 500 spesies koral. Sementara hutan Raja Ampat adalah rumah dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan endemik. Tak heran Raja Ampat dinobatkan sebagai UNESCO Geopark pada 2023. Laut dan hutan jadi tempat warga Raja Ampat menggantungkan kehidupan. Seperti mayoritas warga Pulau Arborek yang turun-temurun mencari nafkah sebagai nelayan. Sejak keindahan Raja Ampat semakin mendunia, warga Pulau Arborek merambah ke pariwisata.
seperti usaha penginapan hingga jasa menyelam bagi wisatawan. Di mana para wisata masuk, ya kami dari nelayan yang mancing-mancing ikan, terus kami pindah ke dunia wisata, kami kelola homestay sendiri. Jadi kehidupan untuk mata pencaharian kami ada di laut. Pokoknya semua yang ada di dalam laut itu kami perlu semua. Namun belakangan, warga Raja Ampat di Pulau Arborek resah. Warga khawatir aktivitas tambang nikel berisiko mengancam ekosistem laut. Selama ini perairan Pulau Arborek jadi magnet wisatawan yang menawarkan pengalaman melihat keanekaragaman terumbu karang hingga ikan pari manta. Kami yang sebagai pengusaha lokal memang tidak setuju kalau ada tambang di Raja Ampat. Nantinya sangat buruk terhadap laut nanti. Memang kekhawatiran kami itu jangan sampai dari berapa tahun ke depan ini, karena tambangnya sangat dekat dengan tempat wisata. Hutan yang dilindungi, yang hijau itu juga dibongkar. Beberapa waktu lalu pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan yang tersebar di 4 pulau kawasan Raja Ampat. Namun pemerintah tak mencabut izin usaha PT GAC Nikel karena dinilai mematuhi aturan dalam analisis dampak lingkungan hidup AMDAL. Kini, pemerintah menghentikan sementara operasional PT GAC Nikel hingga investigasi aspek lingkungan kegiatan tambang selesai. PT Antam sebagai induk perusahaan PT GAC menunggu arahan pemerintah atas perbaikan dari aktivitas pertambangan. Walaupun pemerintah sudah mengatakan bahwa tidak ada hal-hal yang fatal yang dilakukan oleh PT GAC, hanya ada hal-hal minor yang perlu diperbaiki, nah itu kita perbaiki. Nah setelah itu nanti pemerintah tinggal memberikan arahan bagaimana kita melakukan operasional dengan cara yang baik di sana gitu. PT GAC Nikel di Pulau GAC berjarak sekitar 42 km dari kawasan wisata Raja Ampat. Namun guru besar bidang kimiaan organik sekaligus peneliti logam berat Universitas Patimura, Profesor Justinus Tobias Male bilang, biodiversitas Laut Raja Ampat berisiko terpapar ion logam berat akibat sedimen nikel yang dengan cepat terbawa arus laut. Ion logam ini akan terdifusi bersama air laut. Kalau di Raja Ampat jaraknya hampir 40 kilo. Tetapi itu masih satu wilayah, ekoregion, ekosistemnya sama. Dan pasti arusnya itu membawa polutan itu sampai ke wilayah pulau yang jadi destinasi pusat itu. Nah, nikel itu urutan kedua yang paling toksik, paling beracun untuk hewan karang. Raja Ampat surga terumbu karang dunia. Ekosistemnya harus dilindungi agar tetap lestari. Nah, Raja Ampat memang surga terumbu karang dunia kalau tadi kita lihat melalui tayangan visual. Jadi perlu dijaga banget dari praktik-praktik yang tak berkelanjutan seperti misalnya aktivitas pertambangan yang dapat mengancam ekosistem laut dan juga hutan. Nah, kita akan membahasnya malam hari ini lebih dalam lagi bersama sejumlah narasumber ada warga Pulau Arborek di Raja Ampat, ada nama Bapak Naftali Siomambrako. Selamat malam, Pak Naftali. Selamat malam. Ya, dan ada juga penulis sekaligus sosiolog Oki Madasari yang tadi Mbak Nafi juga sudah membacakan puisinya Mbak Oki ya di awal. Wah, sangat terhormat nih. Terima kasih Mbak Oki atas kata-kata bagusnya. Malam Mbak Oki. Membacakan puisi saya. Halo Audrey. Ya. Iya, dan juga hadir di studio Kompas TV ada Country Director Greenpeace Leonard Simanjuntak. Selamat malam Bang Leo. Malam Mbak Adri, Mas David. Malam. Mbak Oki, Pak C. Naftali. Ya. Ya, saya mau ke Pak C dulu. Saya mau ke Pak C. Naftali dulu. Pak C. Naftali, kalau yang Pak C. sampai lahir besar di Raja Ampat ya, Pak C ya? Ya. Benar. Pak C, sebenarnya apa sih yang paling Pak C khawatirin jika pertambangan aktivitasnya ini mencemari keindahan Laut Raja Ampat? Ya, terkait dengan tambang yang sementara marak di Raja Ampat ini, sebagai warga lokal yang ada di Raja Ampat, lebih khusus di Kampung Arborek, yang adalah pelaku wisata, kami sangat khawatir atau takut ketika tambang ini terus beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, sehingga dampaknya ke laut.
Sudah terasa belum Pak Kalau C sekarang? sampai hari ini belum terasa, tetapi kekhawatiran kami jangan sampai 5-10 tahun ke depan ini tidak seperti yang ada ini. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Oh, oke. Jadi sampai dengan sekarang belum terasa, tapi ini menjadi khawatir was-was juga ya Pak C ya? Ya. Oke. Ya, kalau Bang Leo sendiri mungkin sudah ada data mungkin yang didapat oleh Greenpeace tentang temuan-temuan yang sudah ada di Raja Ampat itu terkait aktivitas tambang, dampaknya terhadap pulau, laut atau terumbu karang itu sendiri. Iya, makasih Mas David. Jadi seperti yang sudah dibicarakan di ruang publik selama hampir 2 minggu ini dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemerintah. Jadi sebenarnya yang kami angkat kan ada 5 pulau ya. Okay. Jadi ada 5 izin aktif, 4 sekarang dicabut. 1 belum dicabut yaitu Gak Nikel. Itu semua di pulau-pulau kecil. Kecuali 1 yaitu yang izin PT Nurham itu di Waigeo besarnya. Jadi itu pulau utama di Raja Ampat. Nah, di pulau-pulau kecil ini kan sebenarnya adalah sebuah ekosistem yang rapuh sebenarnya. Jadi ekosistem yang rapuh ini, dan itu sebenarnya alasan utama putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 2023 itu karena mereka menyatakan bahwa kalau ada pertambangan yang bersifat memang merubah lanskap dan destruktif, itu daya dukung lingkungan dari pulau-pulau kecil itu tidak akan mampu memulihkan sendiri. Jadi maksudnya saling berkaitan sebenarnya antar pulau, saling berkaitan sebenarnya. Semua harus kita lihat sebagai satu kesatuan ekologis, satu ekosistem, bahkan termasuk GAK sebenarnya. Jadi kalau bukti-buktinya sudah kelihatan sebenarnya. Jadi memang kan kebanyakan misalnya dive spots itu di selatan Waigeo dan jadi mungkin belum terlalu terlihat. Tetapi kalau terumbu-terumbu karang di pesisir pulau-pulau yang ada aktivitas tambangnya ini sebenarnya kita udah lihat tertutup. Jadi oleh sedimentasi, kalau hujan kan itu limpasannya sampai ke pantai dan ke pesisir. Jadi sudah coklat kemerahan sebenarnya. Pulau KW itu yang aktivitasnya berjalan itu sebenarnya sudah terdampak dengan lumayan serius begitu. Ya, seingat saya 2016 saya ke sana tuh memang ada aturan kalau kita mau ke pulau-pulau kecil di daerah Raja Ampat, itu kapalnya tuh nggak boleh sembarangan Pak ya. Dari ukurannya tuh kita nggak boleh yang besar. Bahkan takut saya merusak ya Bang ya? Iya, karena saya pakai kapal klotok istilahnya ya, yang hanya cukup sekitar 5-10 orang untuk menjangkau pulau-pulau kecil itu. Jadi mungkin kapal itu bisa benar-benar berdampak langsung ya sama apalagi ini karang. Aktivitas pertambangan yang besar ya. Itu ironisnya. Sebenarnya Raja Ampat ini sebagai sebuah kawasan ekoturism itu sekarang mungkin yang paling highly regulated, diatur ketat sebenarnya. Jadi yang Mas David tadi bilang, sekarang itu bahkan kan kalau standarnya kalau kapal-kapal itu yang live aboard itu itu menurunkan jangkar. Jangkar itu kan semua punya potensi merusak kepada terumbu karang. Jadi di Raja Ampat ini sekarang dalam 2 tahun terakhir itu ada eksperimen untuk bikin moor. Moor itu artinya semacam tambatan. Ada 5 kalau nggak sekarang, di mana kapal-kapal itu tidak perlu menurunkan jangkar lagi, tapi mengikat kepada moornya. Itu aja diatur gitu. Jadi ironis sekali kalau kita punya tambang di sekitarnya yang punya potensi destruksi yang jauh lebih besar, begitu. Jadi ini yang kita angkat karena potensinya sebenarnya ini benar-benar kalau tambang-tambang nikel ini bisa berdampak sangat serius kepada masa depan Raja Ampat. Oke. Nah Mbak Oki, kalau tadi di awal
kita mendengar dari Bang Oki juga menyampaikan puisinya Mbak Oki ya, dan puisinya Mbak Oki juga sudah dikeumumkan juga di media sosial. Kalau lihat dari respon teman-teman di medsos, ini segeram apa Mbak Oki? Oh, kita bisa lihat Save Raja Ampat itu bukan sekedar hashtag kan, itu sebuah bentuk gerakan sosial. Dan kita bisa lihat kemarahan, kegeraman pada tambang di Raja Ampat ini bisa melibatkan berbagai lapisan, mulai dari aktivis, mulai dari mahasiswa, hingga mereka yang mungkin selama ini tidak banyak terlibat dalam isu sosial, tapi merasa secara visual saja nih, ada tempat seindah ini dirusak, kok tega? Nah, itu kan artinya isu ini sudah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan kepedulian itu sudah terbangun. Dan dampaknya, kita juga harus mencatat kenapa kemudian 4 perusahaan dicabut, itu kan bentuk respon pemerintah. Tentu masih belum memenuhi apa yang sebenarnya kita aspirasikan, tapi at least itu adalah bentuk respon pemerintah karena desakan publik ini. Jadi untuk isu Save Raja Ampat, bagaimana kemudian saya juga menyampaikan lewat puisi, bagaimana teman-teman membuat hashtag dan berbagai postingan, kita tahu bahwa semuanya marah dan geram. Nah, saya mau sedikit mengulas tadi ya, Audrey, soal kenapa kita menolak ini gitu. Nah, ini bukan sekedar bahwa ini merusak lingkungan, itu jelas. Tapi kita bisa melihatnya bagaimana dampaknya langsung nanti kepada warga lokal. Jadi yang dirusak itu juga kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal. Tadi kita mendengar sendiri kan bahwa warga mengatakan ini nanti kalau pariwisatanya rusak, kita kehilangan mata pencaharian. Itu artinya ada kehidupan dan penghidupan yang dicabut di situ. Jadi pariwisata itu pun adalah bagian dari kehidupan dari warga lokal itu. Nah, di sini juga membuktikan bahwa penggalian tambang atau pembukaan sebuah tambang itu tidak otomatis berdampak bagi kesejahteraan warga lokal. Bahkan ada banyak case ternyata tidak ada distribusi keadilan, tidak ada distribusi kesejahteraan. Warga lokal tetap terpinggirkan, tetap rugi gitu ya. Tidak mendapat apa-apa, mereka hanya mendapat alamnya yang semakin rusak, bahkan semakin miskin. Nah, dan lebih dari itu, keputusan untuk mengelola sebuah kekayaan alam itu tidak pernah melibatkan warga lokal. Terbukti dari ketika Kompas TV kemudian menghadirkan suara warga lokal yang menolak, itu artinya mereka tidak dilibatkan, mereka tidak ditanyai. Dan ini yang kemudian terjadi di banyak tempat di Indonesia. Pengelolaan atas hasil kekayaan alam itu hanya ditentukan oleh segelintir elit, dan kemudian hasilnya hanya untuk kelompok tertentu saja. Ibaratnya ini kurang mendengar ya, Jajang tidak mendengar nih suara-suara dari hati Pace-Mace Papua ya, Bang David ya. Ya padahal suaranya bagus-bagus ya. Iya. Tapi masih nggak kedengeran juga ya. Iya, Talenta-talenta dari timur tuh kan kalau nyanyi suaranya bagus-bagus, tapi begitu sampai ke Jakarta tuh tutup telinga, sementara untuk isu-isu yang penting seperti ini ya, banyak pejabat kita ya. Iya benar. Nah sebenarnya kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah Bang Leo, sebenarnya harus komunikasi seperti apa nih? Tadi kan Save Raja Ampat udah di mana-mana, udah bersuara melalui puisi, lagu dan lain sebagainya. Kalau gitu gimana caranya pemerintah ini bisa dengar, apa tutup telinga apa bagaimana ya, supaya juga nggak hanya oke 4 udah ditutup, nah tapi gimana selanjutnya kan ya? Jadi kita akan menjawabnya, tetap bersama kami. Mengenai kepulauan yang sangat indah di ujung Papua sana, Raja Ampat memiliki lebih dari 2.700 pulau. Kita lihat ya. Oke, ini dia ada fun fact-nya Bang. Ini ada apa nih? Ini terdiri dari 2.713 pulau dan 75% spesies terumbu karang dunia ya. Ini lebih besar dari 540 spesies yang ada di dunia. Wah, besar banget. Juga ada 1.500 spesies jenis ikan ya. Waduh, biasa taunya hanya apa? Paus, lumba-lumbanya. Pari. Ada 1.500. Dan pastinya kita baru pernah sempat ngelihat beberapa kan. Pastinya kan kita pengen yang ngelihat. Iya, saya baru pernah lihatnya ikan lele. Kalau itu di pinggir jalan juga banyak. Betul ya. Nah oke, nah ini alam bawah laut Raja Ampat juga menjadi habitat lebih dari 600 jenis moluska
16 jenis mamalia laut dan 5 jenis penyu. Wah, ini jadi banyak banget ya. Ini saya nggak bisa bayangin sih, Bang David, kalau semuanya kita nggak bisa lihat lagi nanti ya suatu saat ya. Iya, makanya kalau apalagi ada 699 jenis moluska atau kerang yang kita lihat di gambar ini, sangat penasaran saya. Karena saya taunya beberapa jenis kerang cuman kerang saus tiram, saus padang. Itu seafood. Itu seafood mentang-mentang udah malam ya. Oke, ada mamalia laut, ada 16 jenis dan ada penyu juga ya. Ya, ternyata ada juga nih, ada penyu ternyata berbagai macam jenis. Ini beberapa jenis hewan-hewan yang pastinya sudah dilindungi di seluruh dunia karena jumlahnya sudah mulai langka ya. Oke, yuk. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke duduk di Raja Ampat. Ya, enak nih kalau Bang misalnya Leo. malam-malam sambil di Papua kan sambil makan jagung bakar enak ya Bang? Seru banget. Pace, Pace masih di sana Pace? Ya, Ya, Pace, saya mau tanya nih Pace, setelah ada isu tambang, seberapa berpengaruh nih terhadap usaha warga setempat dan Pace sendiri di sektor pariwisata itu sendiri Pace? iya. Jadi kita ketahui bahwa Raja Ampat ini sektor unggulannya ada 2, perikanan dan pariwisata. Yang selama ini masyarakat lokal Kabupaten Raja Ampat sedang lakukan dan kelola. Tapi setelah tambang ini masuk, menjadi keresahan masyarakat Kabupaten Raja Ampat, lebih khusus kami yang sebagai pelaku wisata yang mengelola homestay. Dan menjadi keresahan kami ketika tambang ini ada terus, maka laut kami yang sekarang bagus ini nantinya tidak seperti ini lagi. Nantinya akan kabur airnya, sehingga menjadi keresahan kami pelaku wisata lokal. Pace, kalau sekarang Pace masih, maksudnya sangat terasa sekarang sudah kedampak belum? Biasanya mungkin tadi homestay membuka rumah ya untuk bisa menginap, ini sekarang tidak ada lagi yang menginap Pace? Ya, untuk sementara tamu masih menginap, Tetapi untuk sementara oksigen, jadi memang tamu 1, 2, 3 yang nginap di homestay. Tetapi untuk dampak dari tambang belum. Oke, masih belum dirasakan. Iya. Tapi yang menjadi kekhawatiran. Itu memang berarti mungkin sekarang memang belum terasa, tapi itu ketakutan yang dialami Pace ya, karena kan Pace juga berharap besar dari uang yang bisa dihasilkan dari homestay itu ya Pace ya? Iya. Oke, kalau dari respon kan ini ada, Bang David juga lihat nggak sih kalau di media sosial kan katanya ada yang dilarang ya ke Raja Ampat itu sampai diusir-usirin kayak gitu ya? Ya. Oh, nah itu emang benar terjadi atau gimana Pak Aceh? Iya, memang di Wayak beberapa lalu ada warga lokal yang ke sana dengan tamu, itu mereka pas dengan kejadian yang mereka larang untuk ada aktivitas wisata di sana, sehingga pas ada masyarakat yang memalang di sana langsung mereka suruh pulang, tidak usah melakukan aktivitas karena mereka resah bahwa tambang ditutup karena mereka itu bagian dari tambang yang sebagai karyawan di sana. Oke, wah sampai segitunya. Iya. Jadi memang dampaknya pariwisata agak sedikit kendor karena tadi takut ya, karena di tengah situasi yang memang simpang siur pastinya tentang izin tambang diperpanjang atau tidak, juga terjadi polemik dan potensi konflik pasti ke depannya Bang Leo ya. Nah yang saya mau tanya ke Bang Leo nih, tadi kita dari teman-teman aktivis, dari teman-teman selebritis, kita hashtag udah, gambar udah, video udah, puisi dari Mbak Oki yang bagus banget udah. Nyanyi udah tadi. Nyanyi udah. Kayaknya semua cara udah kita lakukan untuk bisa didengar oleh pemerintah pusat ini yang pemangku kebijakan untuk bisa sadar bahwasanya ini bukan hanya potensi jangka pendek tapi jangka panjang nih, Bang Leo. Gimana? Iya. Harus pakai cara apa lagi kita? Harus ngapain nih? Ya, makasih. Jadi memang ini momentum untuk koreksi secara mendasar, koreksi total sebenarnya.
bukan hanya untuk Raja Ampat sebenarnya, tapi untuk juga persoalan-persoalan yang terkait dengan pertambangan di banyak pulau-pulau kecil Indonesia dan wilayah-wilayah lain yang terdampak serius baik secara sosial maupun ekologis. Nah, kita kalau sekarang ada beberapa dimensi. Pertama, pencabutan yang 4 izin itu kita perlu kawal. Kita perlu kawal. Masih ada ketakutan ya izinnya sementara dicabut? Oh iya, ya Mbak Audrey. Jadi dari sejarahnya dan kami keluarkan report 2 hari yang lalu, kita menginvestigasi bahwa sebenarnya pernah 16 izin dikeluarkan, izin pertambangan di Raja Ampat. 5 masih aktif, 4 dicabut ya. Tetapi tahun ini saja dari yang sudah dicabut itu 2 diaktifkan kembali. 2 diaktifkan kembali, 3 perusahaan sekarang masih dalam proses pengadilan untuk mencoba mengaktifkan izinnya lagi. Jadi ini semua sebenarnya masih mengkhawatirkan. Jadi kita perlu sebenarnya tetap menjaganya di ruang publik sehingga tidak lagi kembali kepada ruang-ruang tertutup birokrasi pengambilan keputusannya ini. Jadi saya sendiri melihat bahwa perlu ada representasi masyarakat sipil, ahli yang independen untuk memeriksa langkah-langkah yang diambil bersama pemerintah untuk mengimplementasi pencabutan ini. Sementara untuk GAK itu kita karena kan alasannya sudah praktek good mining, sudah sesuai dengan AMDAL, mengelola dengan baik gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat pemantauan misalnya ekspedisi Kompas tahun 2021 yang dikeluarkan di 2022 dan juga kami begitu, sebenarnya potensi kerusakan ataupun actual kerusakan sebenarnya terjadi juga gitu. Sehingga kita perlu sebenarnya memeriksa lagi-lagi dengan sebuah tim yang independen yang bukan hanya pemerintah itu untuk melihat apakah benar-benar terjadi kerusakan. Karena kan Presiden bilang bahwa GAK saat ini ya bisa diizinkan terus, tetapi harus dengan ketat diawasi. Nah, ketat diawasi itu menurut saya ketatnya semana gitu ya. Betul, dan harus dengan pemantauan yang independen. Oke, kita ke Mbak Oki lagi ya, Bang. Nah, Mbak Oki, kalau kan itu hashtag Save Raja Ampat sudah menggaung di mana-mana. Hanya warga asing pun juga ini ya sudah bersuara di media sosial. Lalu sebenarnya sebagai pegiat media sosial juga, sebagai sosiolog juga, bentuk apa lagi sih yang harus mungkin belum kita lakukan nih untuk bisa menyadarkan pemerintah? Kalau dari kita, saya pikir kita harus terus bersuara ya. Tapi saya kemudian sampai juga pada kesimpulan apa yang harus kita tuntut pada pemerintah. Tentu bukan sekedar mencabut 4 perusahaan lalu selesai, tapi bagi saya perlu ada koreksi besar-besaran terhadap paradigma pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana pembangunan ekonomi itu. Jadi selama ini, tadi puisi saya yang dibaca David tadi, sejak ada kata hilirisasi, tambang baru terus digali. Jadi kata hilirisasi itu seolah menjadi tameng, seolah menjadi alibi bahwa wah kita boleh nambang, kita bisa menambang sebanyak-banyaknya. Hilirisasi disamadengankan dengan tambang, dengan nikel. Padahal hilirisasi itu kan artinya kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, mempunyai added value, bisa dijual lebih mahal. Nah, tapi kemudian sekarang hilirisasi diartikan adalah dengan industri ekstraktif. Nah, ini yang kemudian harus jadi koreksi besar-besaran. Sudah tidak saatnya lagi Indonesia bergantung pada industri ekstraktif, apalagi lalu kemudian digandengkan sebagai populisme ekstraktif sebagai paradigma pembangunan kita. Dan di sini kita tidak sedang hanya bicara save Raja Ampat, tapi juga save Halmahera, kita juga yang bicara lain-lain ya. tempat-tempat yang lain di Indonesia. Jadi itu yang harus kita suarakan terus. Ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak C. Ya, Pak C. Mungkin kita mau tanya lagi Pak C. Pak C. Ya. Ya, Pak C, ini kalau pemerintah, pejabat terkait ini nonton nih, yang ingin disampaikan apa Pak C? Supaya membuat pemerintah ini betul-betul mengkaji ulang keputusan yang sudah ada Pak C? Iya. Sebagai masyarakat
Raja Ampat, lebih khusus kami sebagai pelaku usaha. Jadi, harapan kami kepada pemerintah, jangan hanya duduk di, tapi selalu bersuara kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga tambah tidak boleh izinnya kembali, tetapi harus ditutup. Itu harapan kepada pemerintah. Kita tidak boleh duduk diam, tetapi bagaimana terus bersuara untuk tambang. Supaya tambang ini jangan lagi beroperasi, tetapi tutup permanen. Oh, oke. Kemauannya adalah tutup permanen. Iya. Oke. Saya sangat setuju. Tuntutan kita tutup sebenarnya pelindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen. Artinya ini harusnya jadi no-go area untuk tambang. Jadi seluruh kesatuan ekosistem Raja Ampat itu seharusnya tidak bisa dimasuki oleh tambang. Atau mungkin gini Bang Leo, mungkin bisa jadi bisa nggak sih dikasih misalnya kayak dampak kerusakan seberapa besar dibanding dengan pendapatan kalau penambangan terus menerus, bisa nggak kayak gitu? Baik. Misalnya. Jadi ini kan klasik sebenarnya, dan ini terjadi seperti Mbak Oki tadi bilang, ini merupakan kasus di banyak sekali wilayah pertambangan Indonesia. Jadi masyarakat yang terdampak itu hampir tidak pernah mendapatkan kesejahteraan sebenarnya. Jadi Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya 2 digit, sementara tingkat kemiskinannya tidak bergerak, bahkan terjadi pemburukan. Demikian juga Konawe, Sulawesi Tenggara, Morowali, begitu. Belum lagi kalau kita bicara kerusakan lingkungannya, kualitas udaranya yang sudah sama buruk dengan Jakarta, dan seterusnya. Nah, untuk Raja Ampat sebenarnya di mana ada alternatif ekonomi yang jelas-jelas di depan mata. Tahun lalu 33.000 wisatawan. Itu peningkatan 68% dari tahun sebelumnya, dari 2023. Jadi potensinya jelas di mana ekonomi berkelanjutan itu bisa terjadi. Bisa terjadi pada skala yang besar, yang bisa mesejahterakan Pace dengan homestay-nya. Ada organisasi dive guides yang lokal. Atau Mace juga berjualan misalnya Mace-mace. Ikan. Saya tahu ada beberapa homestay yang dipimpin oleh Mace-mace juga. Mama. Jadi ini potensinya jelas jauh lebih besar untuk ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat daripada tambang di KW, tambang di GAK, tambang di Manuren, dan yang lain-lain itu. Jadi kita memang sekarang ini kita perlu duduk sama-sama nantinya, karena memang tadi kan Pak C. Naftali bilang bahwa ada juga masyarakat yang selama ini tergantung sama tambang protes sekarang. Kita harus bicara, solusinya memang harus adil untuk semua begitu. Baik, terima kasih kalau gitu Bang Leo. Terima kasih juga Mbak Oki. Pak C, terima kasih, selamat malam Pak C. Salam Pak C. Terima kasih Pak C. Naftali, Mbak Oki, terima kasih.